Bagi rekan-rekan semuanya, salam sehat selalu. Kali ini saya akan membahas satu penyakit lagi, yaitu diabetes mellitus atau kencing manis. Di mana kita sama-sama mengetahui bahwa diabetes mellitus terjadi karena kerusakan atau menurunnya fungsi pankreas, sehingga pankreas tidak bisa menghasilkan insulin sesuai dengan yang dibutuhkan oleh badan. Faktor-faktor penyebabnya banyak. Yang pertama jelas faktor keturunan. Tapi kalau saya lebih memegang faktor yang paling besar adalah faktor lifestyle atau gaya hidup dan faktor diet atau faktor makanan di sini. Nah, apa saja gejala-gejala kencing manis? Gejala-gejalanya pertama adalah polidipsi atau banyak makan ya. Jadi banyak makan tapi tidak disertai gemuknya badan. Nomor 2, banyak kencing. Nah, banyak kencing sehingga pasien akan terganggu karena kencingnya itu cenderung pada malam menjelang pagi hari. Nah, satu lagi adalah fungsi kadar gula di dalam darah, kadar gula sewaktu itu di atas 200 ya, di atas 200, dan kadar HbA1c itu di atas angka 7. Nah, ini menunjukkan bahwa pasien tersebut mengalami gangguan fungsi pankreas atau kita kenal dengan nama kencing manis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus diet. Di sini kita harus diet, kita harus konsultasi ke dokternya. Lalu kita juga di sini harus menjaga lifestyle, yaitu kita harus menambah untuk olahraga di sini. Dan kita harus mengurangi makanan-makanan yang tinggi gula seperti karbohidrat, begitu juga pengurangan atau bahkan tidak mengkonsumsi alkohol dan juga tidak merokok kalau pasien tersebut mempunyai kebiasaan untuk merokok, karena ini bisa meningkatkan kadar gula. Lalu yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya kita bisa menggunakan 4-star di sini. Kita bisa menggunakan 4-star di sini, di mana fungsi 4-star itu masing-masing itu saling mempengaruhi. Pertama kita akan bahas dari fungsi propoelik atau fungsi propolis. Nah, fungsi propoelik atau propolis di sini ini berguna. Pertama-tama yang paling penting adalah untuk menghindari komplikasi dari diabetes mellitus itu sendiri. Seperti serangan jantung, serangan stroke, habis itu luka yang tidak kunjung sembuh karena peredarannya tidak baik, dan juga bisa terjadi gangguan mata, gangguan ginjal, dan masih banyak lagi. Nah, itu guna dari propoelik atau propolis di sini. Lalu kegunaan yang lain adalah kegunaan dari royal jelly liquid, di mana royal jelly liquid ini fungsinya adalah meregenerasi sel-sel. Nah, di sini bekerjanya adalah meregenerasi sel-sel pankreas di sini. Sel-sel pankreas, sehingga sel pankreas akhirnya bisa menghasilkan insulin sesuai yang badan butuhkan. Lalu selanjutnya adalah polenergi. Nah, polenergi ini adalah sumber tenaga, sumber vitamin, di mana mengandung banyak sekali asam amino esensial, mineral, sehingga bisa menggantikan fungsi-fungsi makanan yang dikurangi oleh badan karena ketakutan peningkatan dari kadar gulanya. Nah, ini akan membentuk energi di sini. Lalu satu lagi apa? Clover honey. Walaupun banyak sekali orang yang saat ini belum paham kegunaan clover honey, nah di sini adalah tugas kita untuk memberitahu mereka. Clover honey ini berfungsi dengan baik karena apa? Karena mempunyai indeks glikemik yang sangat rendah dan mempunyai kadar fruktosa yang tinggi, sehingga perbandingan antara fruktosa dan glukosa itu lebih dari 1 rasio glikemiknya. Nah, ini apa gunanya? Gunanya adalah ini dapat membantu tubuh untuk langsung menyerap energi tanpa membutuhkan pankreas lagi untuk bekerja. Sehingga pasien kencing manis di sini dapat merasakan badan yang fit dan tidak lemas. Dan rekan-rekan tidak harus takut bahwa kalau mengkonsumsi clover honey
akan meningkatkan kadar gula. Itu tidak. Jadi keempat ini harus dikonsumsi bersamaan sehingga akan terjadi hasil yang maksimal di sini dan dapat mengurangi komplikasi yang tidak kita harapkan. Lalu bagaimana dengan obat gulanya, baik insulin maupun obat gula yang diminum? Obat insulin dan obat gula yang diminum tetap harus dikonsumsi ya rekan-rekan, sampai kita menemui kadar gula puasa dan gula 2 jam setelah makan, dan juga kadar HbA1c itu dalam angka yang normal. Tetapi saya pesan kepada rekan-rekan bahwa angka tersebut yang menentukan adalah dokternya. Jadi pasien itu periksa, nanti hasilnya lalu dokternya yang menentukan bagaimana penurunan dosisnya. Seperti itu. Lalu apa lagi yang harus dilakukan? Yang pertama, kelola stres, itu tambahannya. Terus habis itu dekatkan diri ke Tuhan. Untuk apa? Untuk kita menjaga bagaimana hati kita, bagaimana diri kita dalam selalu posisi yang terbaik. Jadi itu rekan-rekan, penyakit diabetes mellitus bukan untuk ditakuti. Itu penyakit yang bisa disembuhkan. Sehingga kita di sini harus selalu bahagia, selalu optimis sehingga sakit tersebut akan bisa menjadi baik. Sekian keterangan dari saya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.